Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmiwati Nabila, NIM 19 10211060 dari Prodi Kedokteran FKUPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya di Lab Activity Patologi Anatomi pada blok bus yang saat ini sedang saya jalani. Baik, ini kasus yang saya dapatkan, yaitu kasus nomor 4. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengeluh benjolan pada penisnya, tanpa disertai nyeri. Diameternya itu 3 cm dengan tepi irregular, warnanya coklat. Pasien mempunyai riwayat sering berganti pasangan, dan setelah dilakukan eksisi didapatkan hasil diagnosa kondiloma acuminatum. Nah, pada presentasi pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dan patofisiologis dari kondiloma acuminatum, definisi, etiologi, manifestasi gejala, faktor resiko, komplikasi, serta prognosis dari kondiloma acuminatum, serta gambaran makroskopik dan mikroskopiknya. Nah, langsung saja pada penyakitnya yaitu kondiloma acuminatum atau disebut juga dengan kutil kelamin atau venereal warts. Dan bila banyak disebutnya dengan kondiloma acuminata dengan perbedaan di tum dan ta. Yaitu merupakan lesi berupa papilomatosis dengan permukaan verrucosa yang diakibatkan oleh pertumbuhan jaringan tapi bersifat jinak dan dia tuh superficial, termasuk kelompok infeksi menular seksual atau IMS karena 98% penularannya itu melalui hubungan seksual. Untuk etiologinya sendiri itu dari human papillomavirus atau HPV yang merupakan golongan papovavirus dengan familinya itu Papillomaviridae. Dan untuk penyakit kondiloma acuminata ini itu disebabkan oleh yang tipe 6 dan 11, sekitar 70-100%-nya. Karena untuk HPV sendiri ini dia memiliki jenis tuh sampai sekitar 200 jenis. Lalu untuk strukturnya ini bisa dilihat bentuknya itu kapsidnya icosahedral dengan diameter kurang lebih 55 nanometer. Dan di kapsidnya ini tuh terdiri dari 72 kapsomer pentametrik atau 320 protein Li dan juga 12 molekul protein L2. Nah, dilihat pada gambar ini, yang L1-nya ini tuh warnanya hijau, yang L2-nya tuh warnanya merah. Lalu selain itu juga di bagian struktur genetiknya, dia tuh terdiri dari double stranded DNA yang berasosiasi dengan histon. Selain itu juga dari HPV ini tuh mempunyai gen-gen. Gennya itu ada yang late gene sama early gene. Untuk yang late gene tadi yang protein L1 dan L2, untuk yang early itu ada E1, E2, E4, E5, E6, dan E7. Untuk E1 dan E2 berfungsi dalam replikasi dan transkripsi. Lalu untuk yang E4 dia itu berfungsi untuk pelepasan virus dan juga nanti berfungsi dalam pembentukan koilosit. Lalu untuk yang E5 dia ini kan berfungsi untuk menghindari dari sistem imun tubuh manusia, tapi selain itu juga dia akan berfungsi untuk meningkatkan faktor pertumbuhan dari jaringan sel manusia. Lalu untuk yang E6 dan E7 ini dia akan berikatan dengan protein DNA yang spesifik. Dia itu nanti akan menghambat siklus sel sehingga siklus selnya itu nanti terhambat dan akan terjadi transformasi dari sel. Nah, untuk faktor risikonya itu ada hygiene yang pastinya penting untuk menjaga kebersihan kemaluan terutama. Lalu untuk fluor albus itu atau keputihan pada wanita dan tidak sirkumsisi pada pria. Nah, ini gambaran yang belum sirkumsisi jadi masih mempunyai prepusium. Nah, pada pria ini nanti bisa adanya penumpukan dari smegma pada prepusium apabila belum disirkumsisi. Nah, keadaan fluor albus dan belum disirkumsisi ini akan meningkatkan kelembapan pada bagian genitalnya. Nah, itu bisa meningkatkan faktor risiko dari pertumbuhan HPV. Lalu yang keempat, itu imunosupresi pada kondisi imunosupresi itu saat pasien misalnya mengalami penyakit HIV yang mana imunnya itu turun, atau pasien juga meminum obat-obatan yang mengandung imunosupresan seperti kortikosteroid sehingga imunnya itu menurun. Nah, ini dapat mempermudah terinfeksinya virus apabila imunnya itu turun. Lalu pada hamil itu juga diketahui bahwa kehamilan itu dapat mempercepat pertumbuhan dari kondiloma acuminata ini. Namun nanti setelah hamilnya itu sudah selesai, nanti sembuhnya itu juga cepat.
Nah, yang terakhir itu adalah hubungan seks anogenital. Karena pada virus ini tuh sering ditemukan pada anus dan juga genital. Nah, selanjutnya untuk manifestasi klinisnya, biasanya tuh pada pria dapat ditemukan pada perineum atau sekitar anus, lalu sulcus coronarius, lalu ada glans penis, di dalam meatus uretra, corpus maupun pangkal penis. Nah, kalau pada wanita itu biasanya ditemukan di daerah vulva, introitus vagina, dan kadang pada porsio uteri. Nah, untuk gejalanya itu bisa asimptomatis atau tidak bergejala, lalu bisa timbul rasa gatal, adanya discharge, perdarahan, dan dispareunia atau sakit seketika sebelum maupun setelah berhubungan seksual. Dan lesinya itu dapat berbentuk papul ataupun plak verukosa maupun keratotik, dan dia itu biasanya bertangkai. Lalu lesinya itu bisa soliter maupun multiple dan sering berkelompok dengan warna merah seperti mukosa maupun merah jambu sampai ke merah kecoklatan. Lalu ini untuk gambaran lesi-lesi yang sering ditemukan, itu yang paling sering itu adalah lesi seperti kembang kol dan warnanya seperti daging atau sama dengan mukosa. Ini paling sering ditemukan. Lalu ada lesi keratotik dengan permukaan kasar dan tebal pada tempat kering, biasanya ditemukannya seperti pada glans penis. Lalu juga ada lesi berbentuk kubah yang permukaannya itu rata di tempat kering sama dengan lesi keratotik. Jadi sering ditemukan pada glans penis atau tempat-tempat yang kering. Nah, selanjutnya untuk komplikasinya itu akan menyebabkan kerusakan lapisan kulit yang localized, perubahan yang menjadi ganas, lalu transmisi ke janin ataupun pasangan seksualnya, lalu kekambuhan. Untuk prognosisnya itu baik, namun tadi ya karena dia bisa mengalami kekambuhan, jadi residifnya itu juga meningkat gitu. Yang pasti harus memperbaiki faktor risikonya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dan patofisiologinya. Untuk patogenesis dan patofisiologinya, ini saya sambungkan dengan kasus yang saya dapatkan, namun saya tambahkan gejalanya sesuai dengan manifestasi klinis yang biasa ditemukan. Nah, tadi pada kasus itu ada laki-laki 35 tahun dan sering berganti pasangan. Nah, salah satu atau beberapa pasangannya mungkin saja terinfeksi dengan HPV 6 atau 11. Nanti saat mereka berhubungan seksual, terjadilah mikroabrasi pada permukaan mukosa penis sehingga HPV ini bisa masuk ke dalam epitel basal melalui cairan genital, entah itu dari wanitanya yang lain. Nah, ketika HPV ini sudah masuk ke lapisan basal epidermis, HPV ini nanti akan melepaskan kapsul protein sehingga gen-gennya itu nanti akan terbebas. Yang tadi sudah saya jelaskan ada dua, ada yang late gene dan early gene. Yang late itu yang L1 dan L2, yang early itu yang depannya itu E. Nah, untuk yang late gene ini atau late open reading frames, dia itu nanti akan membentuk kapsid untuk virus yang baru. Nah, nanti akan ada terjadilah viral assembly di stratum granulosum. Nah, untuk yang early gene atau early open reading frames, itu ada E1 dan E2, dia akan berfungsi untuk replikasi dan transkripsi DNA virus. Lalu E4, dia nanti akan berikatan dengan sitokeratin pada sel keratinosit di sel basal. Nanti dia akan inisiasi perakitan virus dan trafficking komponen virus intrasel, sehingga ini yang menyebabkan adanya efek halo pada sel atau yang disebut dengan koilosit pada gambaran histopatologis. Lalu selanjutnya itu ada gen E5. Nanti E5 ini akan berikatan dengan EPFR atau epidermal growth factor, lalu dengan PDGF beta atau platelet derived growth factor beta, dan juga colony stimulating factor, yang mana dia akan menstimulasi faktor pertumbuhan dari sel-sel. Nah, jadinya sel-selnya itu akan terus bertumbuh walaupun dia sudah mengalami kerusakan DNA. Lalu untuk yang untuk yang gen E6 dan E7, dia itu nanti akan berikatan dengan protein spesifik. Untuk E6 akan berikatan dengan P53, E7 dengan PRB di sel penjamunya. Yang mana ikatan ini nanti akan menghambat pathway regulasi dari siklus sel. Jadinya siklus selnya itu akan terganggu, sehingga akan menyebabkan transformasi sel menjadi sel episomal. Nah, nanti sel-sel yang di basal ini kan merupakan sel yang
sebagai sel puncanya dari sel korneumnya, dari epidermis. Nah, nanti sel basal ini kan dia akan bermitosis terus-menerus, yang mana distimulasi oleh E5 tadi, gen E5. Nah, ketika dia bermitosis, dia akan naik, jadi nanti sel basalnya itu akan berisi genom yang berisi virus gitu, genom virus. Nanti akan terus naik ke atas. Nanti ketika sampai lama-lama ke lapisan-lapisan yang ke atas, seperti ke stratum corneum, granulosum, spinosum, itu nanti dia akan berubah. Nanti untuk yang di stratum spinosum, dia itu nanti akan berubah menjadi akantosis. Untuk yang stratum granulosum, jadi biasanya parakeratosis. Untuk yang corneum itu sudah menjadi hiperkeratosis kalau sudah parah. Nah, lalu tadi kan kita ada pembentukan replikasi DNA virus. Lalu juga ada kapsid, yang mana mereka ini nanti akan diassembly pada stratum granulosum. Nanti ketika dia sudah sampai naik ke atas nih, dari stratum granulosum kan naik terus nih, sampai atas, sampai ke corneum. Di corneum ini kan merupakan sel-sel yang sudah mati. Nah, sel yang sudah mati ini kan pasti akan lisis atau robek gitu. Nanti sel yang lisis atau robek ini akan terbuka dan mengeluarkan virus. Jadi makanya ditemukan virus di permukaan mukosa. Nah, selain itu juga, karena tadi kita terinfeksi, pasti tubuh kita itu akan mengalami proses inflamasi. Nah, proses inflamasi ini nanti akan ada prostaglandin untuk mensensitisasi nyeri, yang mana nanti pada manifestasi klinisnya itu bisa ditemukan dyspareunia, yaitu tadi sakit pada saat maupun setelah berhubungan seksual. Lalu akan dihasilkan juga histamin, itu akan menstimulasi saraf perifer yang akan dibawa rangsangannya ke talamus sehingga timbul rasa gatal. Nah, pada pasien mungkin tangannya bandel, jadi dia akan menggaruk gatal tersebut sehingga menjadi luka. Nah, ketika sudah luka bisa menjadi perdarahan dan juga bisa terjadi infeksi sekunder, makanya ditemukan adanya discharge. Nah, ini untuk gambaran proses virusnya masuk ya, jadi pas masuk tuh langsung ke lapisan basal, nanti dia naik pelan-pelan sampai keluar lagi virionnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makroskopis dan mikroskopis dari Condyloma acuminatum. Nah, untuk makroskopisnya, ini ada gambaran pada pangkal penis pria, itu ada vegetasi erythematosa di genitalia eksternanya, bentuknya itu bertangkai dan permukaannya berbintil-bintil. Nah, ini yang kalau pada vagina wanita di bagian vulvanya, ini bisa dilihat adanya kondiloma, ada kutilnya ya, bertangkai juga, berbintil-bintil. Nah, dan warnanya itu seperti mukosa berwarnanya. Lalu yang di bawah sini, di sini ada yang pada pria, pada bagian glansnya ini seperti kembang kol dan bertangkai. Ini pada wanita di bagian labia minornya. Nah, selanjutnya untuk mikroskopisnya, ini pada sediaannya itu agak jauh, itu ada terlihat hiperkeratosis di bagian stratum corneumnya. Lalu di bagian stratum granulosumnya terlihat adanya parakeratosis. Nah, nanti kalau misalnya kita perbesar, itu nanti akan terlihat adanya koilosit atau sel dengan halo yang mana di tengahnya itu ada badan inklusi. Lalu ini seperti ini gambarannya untuk koilosit. Lalu di bawahnya lagi di stratum spinosum terjadi akantosis. Nah, untuk gambaran morfologinya, dia itu merupakan stroma bercabang-cabang dari jaringan ikat dan pembuluh darah, dan nanti akan ditemukan juga serbukan sel-sel radang kronis yang dilapisi bagian luarnya itu oleh epitel gepeng berlapis yang hiperplastik, dan pertumbuhannya itu berjonjot, jadi atau papilomatosus. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Berikut ini referensi yang saya gunakan dari ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI, lalu juga ada buku dari Principles and Practice of Infectious Disease 6th edition, lalu ada dari dua jurnal, yaitu ada jurnal Pathogenesis Human Papillomavirus pada kanker serviks, dan ada Condyloma acuminata dari jurnal ilmiah kedokteran Wijaya Kusuma, dan ini merupakan dari American Urology Association. Saya mengambil gambar mengenai histopatologinya. Sekian, terima kasih.